Halo semuanya, selamat datang di video tugas saya. Perkenalkan, nama saya Servia dengan NIM 232120161. Saya dari Fakultas Bisnis, Jurusan Akuntansi, kelas AKA sore. Video ini dibuat khusus untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan karakter agama. Nah, di video kali ini kita bakal membahas topik yang sangat penting, hangat, dan tentunya dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu tentang bagaimana menjaga dan merawat kerukunan antar umat beragama. Untuk mengupas tuntas hal ini, saya tidak sendirian. Di dalam video ini, saya sudah menyiapkan sesi wawancara seru bersama 5 narasumber hebat yang berasal dari latar agama yang berbeda-beda, mulai dari agama Buddha, Kristen, dan Islam. Melalui perspektif dan kebijaksanaan dari para narasumber kita nanti, kita akan melihat bagaimana indahnya keberagaman dan bagaimana setiap ajaran agama sejatinya menuntun kita pada kedamaian. Jadi, persiapkanlah diri kalian. Yuk kita simak bersama hasil wawancaranya. Menurut saya kerukunan umat beragama di Indonesia 80% sudah memadai, namun ada beberapa daerah di Indonesia yang masih ada intoleransi. Contohnya ada beberapa daerah di Indonesia untuk mendirikan tempat ibadah, surat izinnya sangat susah. Contoh kasus ada gereja di GMS pada tanggal 24 Mei 2026 pada saat ibadah mereka dibubarkan dengan alasan izin operasional gereja yang tidak memadai. Menurut saya untuk skala penilaian di Indonesia toleransinya sudah mencapai 80. Kemudian untuk agama saya, di dalam agama saya mengajarkan kita harus menghormati perbedaan agama yang ada di Indonesia, seperti di dalam Matius ada diceritakan kita harus mengasihi orang lain seperti diri sendiri. Orang lain di sana bisa mencakup diri kita, mencakup orang yang berbeda agama dengan kita juga. menurut saya kerukunan umat beragama di Indonesia itu sudah cukup baik. Karena kita sebagai masyarakat Indonesia hidup dalam keberagaman suku, budaya, dan agama. Meskipun sesekali masih terjadi perbedaan pendapat atau konflik, secara umum masyarakat Indonesia itu mampu hidup berdampingan secara damai. Jika dinilai dari 10 sampai 100, saya memberikan nilai 85. Umat Islam di Indonesia itu pada umumnya memiliki hubungan yang baik dengan pemeluk agama yang lain, saling menghormati ketika menjalankan ibadah dan bekerja sama dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, kita tetap perlu meningkatkan rasa toleransi dan saling menghormati agar kerukunan semakin kuat. Secara keseluruhan, kerukunan di Indonesia ini sebenarnya luar biasa unik karena kita punya modal sosial yang kuat banget bernama Pancasila dan juga semangat gotong royong. Kalau harus memberi nilai dalam skala 10 sampai 100, saya pribadi melihat kita berada di angka 80. Fondasinya sudah sangat kokoh, tetapi kita tidak bisa tutup mata bahwa riak-riak intoleransi, perundungan di media sosial, sampai politisasi agama masih sesekali muncul, terutama menjelang tahun-tahun politik. Nah, angka 80 ini berarti kita sudah berjalan jauh dengan baik, tapi masih punya pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan. Khusus umat Buddha sendiri, hubungan dengan umat agama lain di Indonesia terjalin dengan cukup harmonis. Umat Buddha secara alami mengembangkan sikap yang sangat adaptif, toleran, dan cenderung menghindari konflik. Dalam berbagai forum dialog lintas agama maupun aksi kemanusiaan seperti saat bencana alam, umat Buddha selalu aktif membawa. Dalam ajaran Buddha, kerukunan dan perdamaian merupakan nilai yang sangat penting. Agama Buddha mengajarkan cinta kasih, metta, kasih sayang, karuna, dan sikap menghormati semua makhluk tanpa membedakan latar belakang maupun keyakinannya. Umat Buddha diajarkan menyelesaikan perbedaan dengan kebijaksanaan dan pengertian. Oleh karena itu, hidup rukun dengan sesama merupakan salah satu bentuk praktik dalam ajaran agama Buddha dalam kehidupan sehari-hari. Kalau di dalam ajaran agama Kristen itu kerukunan itu
suatu yang seperti ajaran inti gimana kita menjaga kerukunan dan juga kasih, seperti yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita ya di dalam Alkitab, di dalam Matius itu dikatakan kasihlah sesamamu manusia. Jadi kata sesama itu berarti bukan pilih-pilih orang, tapi semua suku, warna kulit ataupun agamanya. Berarti kita harus menjaga kerukunan, dan juga kita diajarkan apa? Supaya kita menjaga perdamaian, ya, kita supaya berdamai dengan semua orang yang ada di sekitar kita, baik tetangga kita pun orang-orang yang mungkin kita nggak kenal. Kemudian kita harus jaga prinsip persahabatan, di mana kita jangan menimbulkan suatu permusuhan seperti Tuhan Yesus ajarkan ya. Kasihlah musuhmu. Jadi kita harus mengasihi musuh kita. Jadi supaya kita bisa menjaga kerukunan di antara kita semua. Menurut saya, kehidupan beragama yang harmonis dapat tercipta apabila setiap orang memiliki sikap toleransi, saling menghargai, dan terbuka terhadap perbedaan. Kita harus menghindari sikap fanatik yang berlebihan dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang dapat memecah persatuan. Selain itu, komunikasi yang baik, gotong royong, dan kerjasama dalam kegiatan sosial juga dapat mempererat hubungan antar umat beragama. Dengan demikian, perbedaan tidak menjadi sumber perpecahan, melainkan menjadi kekayaan yang memperkuat persatuan. Oke, untuk menciptakan keharmonisan kerukunan umat yang dimana umatnya heterogen, kita dianjurkan sih adanya silaturahmi atau komunikasi dengan tetangga kita ya. Kalau kita bertetangga, kita harus ada saling berkomunikasi supaya kita bisa menjalin kerukunan atau keharmonisan. Kemudian kita bisa mengembangkan sikap empati dan prasangka baik. Maksudnya seperti apa? Maksudnya kita jangan selalu berprasangka buruk, apalagi terhadap agama lain ataupun tetangga kita. Kita juga berpikiran itu positif terhadap lingkungan kita, supaya keharmonisan di dalam lingkungan kita di mana kita berada itu terjaga dengan baik. Di panggung dunia, kerukunan antar agama hanya bisa terjaga jika setiap umat manusia berhenti terjebak dalam fanatisme buta yang mengklaim bahwa hanya golongan saya saja yang selamat, yang lain itu sesat. Kita perlu mengingat kembali pesan sejarah yang sangat kuat dari Raja Asoka, seorang kaisar Buddhis abad ketiga sebelum Masehi. Beliau mengukir sebuah maklumat pada prasasti batu yang isinya itu kurang lebih seperti ini. Janganlah kita menghormati agama sendiri dan mencela agama orang lain. Sebaliknya, agama orang lain pun harus dihormati atas dasar-dasar tertentu. Dengan berbuat demikian, seseorang membantu agamanya sendiri itu untuk berkembang, di samping memberikan pelayanan kepada agama orang lain. Nah, secara global, fokus setiap agama harus dikembalikan lagi pada esensi kemanusiaan, di mana kita bisa mengentaskan kemiskinan, menjaga kelestarian alam, dan menghapus penderitaan. Agama harus menjadi solusi bagi masalah dunia, bukan justru menjadi sumber masalahnya. Setiap umat beragama harus menjaga kerukunan antar umat beragama. Caranya kita dapat menghormati kebebasan beragama, tidak memaksakan agama kita kepada orang lain. Kita tidak mengganggu ketika orang yang berbeda agama melakukan upacara keagamaannya, dan kita saling bertoleransi antar umat beragama. Dalam ajaran Buddha, kedamaian dan keharmonisan dapat terwujud apabila setiap orang memiliki kebijaksanaan dan saling memahami satu sama lain. Oleh karena itu, pemerintah memiliki peran penting dalam menanamkan nilai toleransi, memperkuat rasa persaudaraan, dan menciptakan ruang dialog antar umat beragama. Selain menjaga keadilan bagi semua pemeluk agama, pemerintah juga perlu mendorong masyarakat untuk menyelesaikan perbedaan dengan cara yang damai dan penuh pengertian. Dengan demikian, keberagaman tidak menjadi sumber perpecahan, melainkan menjadi kekuatan untuk membangun kehidupan yang harmonis dan sejahtera bersama. Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kerukunan beragama di Indonesia.
Pemerintah harus menjamin kebebasan setiap warga negara dalam menjalankan ibadah sesuai agamanya, memberikan perlindungan yang sama kepada semua pemeluk agama, serta menegakkan hukum secara adil tanpa membeda-bedakan golongan tertentu. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan pendidikan tentang toleransi, memperkuat dialog antar umat beragama, dan menjadi penengah apabila terjadi konflik. Dengan demikian, kerukunan, persatuan, dan kedamaian di tengah masyarakat dapat terus terjaga. Oke, menurut saya itu kalau para pemerintah di dalam menjaga kerukunan umat beragama itu ya, pertama itu pemerintah harus menjadi fasilitator ya, atau mungkin penengah ataupun juga sebagai penegak hukum. Kenapa? Karena kita melihat ya, kadang-kadang ada pemerintah tuh jangan memihak salah satu agama, di mana kalau kita melihat mayoritas mereka mendukung dan yang minoritas malah dihukum gitu. Jadi kalau bisa menjadi penengah supaya keharmonisan itu terjadi antara umat beragama. Kemudian pemerintah harus menjamin ya, itu seperti di dalam Undang-Undang 1945 di mana semua umat beragama itu dijamin untuk haknya untuk beribadah. Wah, luar biasa sekali ya penjelasan dan sudut pandang dari kelima narasumber kita tadi. Dari obrolan bersama perwakilan umat agama Buddha, Kristen, dan Islam, kita bisa menarik satu benang merah yang sangat indah, bahwa pada hakikatnya tidak ada satupun agama yang mengejarkan kebencian. Semua ajaran agama menuntun kita pada cinta kasih, kedamaian, dan rasa kemanusiaan. Perbedaan keyakinan di Indonesia bukanlah sekat untuk memisahkan kita, melainkan sebuah kekayaan yang harus kita rawat bersama. Kerukunan itu tidak datang sendiri, tapi harus dimulai dari diri kita sendiri, melalui hal-hal kecil seperti saling menghargai dan mau membuka diri untuk berkomunikasi. Saya, Servia, dari jurusan akuntansi kelas AKA Sore, ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para narasumber yang sudah berbagi ilmu, dan juga kepada teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga video tugas mata kuliah pengembangan karakter agama ini bisa membawa manfaat dan mempererat tali persaudaraan kita semua. Akhir kata, mari kita jaga terus kedamaian dan keharmonisan di Indonesia. Sampai jumpa di lain kesempatan.